وحيرتي فيا ربي متعني بسري خروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي وآل ثم الصحابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa wasi' fi rizqi wa barik li wa barik li fima razaqtani waj'alni waj'alni mahbuba mahbuban fi qulubi ibadik fi qulubi ibadik wa aziza wa aziza fi uyunihim fi uyunihim waj'alni waj'alni wajiha fid dunya wal akhirah fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal hamdu wal minnatu wal minnatu wasyarafu wasyarafu ala kulli hal ala kulli hal ya rabbal alamin ya rabbal alamin. nana nafsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah jami'a sadirin ustaz khususan Syanillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liqada'i hajatin aw hajatin hawajid dunya wal akhirah. Liqada'i jamil muslimin wa muslimat wa mu'minat. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah teman-teman, pagi ini sesuai jadwal kita akan membacakan tafsir dari surat Hud ayat 61. Rangkaian ceritanya sebetulnya mulai awal ayat 61 sampai 68. Surat Hud ini isinya memang cerita-cerita kisah-kisah para nabi. Mulai Nabi Nabi Hud, Nabi Soleh. Yang ayat 61 yang akan kita baca pagi ini itu kisahnya Nabiullah Soleh. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamuda akhahum sholihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu wa tubu ilaih. Tsumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Soleh, nama beliau adalah Soleh.
atau Nabi Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya, pemakmur bumi. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Menjawab doa. Samud. Yang pertama kita bahas adalah kata-kata dalam ayat ini. Wa ila Samud. Yang dimaksud dengan Samud itu kami utus, Allah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka dari kabilah. U'budullaha, sembahlah Allah, dan esakanlah Allah. Huwa amsya'akum. Allah telah menciptakan kamu, kalian, dan dia telah memulai penciptaan kalian dari tanah. Dan yang menciptakan itu bukan selain Allah, tapi Allah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari air mani yang merupakan asal penciptaan anak keturunannya, yaitu dari tanah. Wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian untuk memakmurkan bumi. Umur kalian diperpanjang agar kalian bisa tinggal di atas bumi. Fastaghfiruhu, karena itu mohonlah kalian ampunan dari Allah dari kemusyrikan. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya, bertobatlah kepada Allah dan kembalilah kepada Allah dengan cara taat dan jauhkanlah dosa. Inna Rabbi qarib. Sesungguhnya Tuhanku qarib, amat dekat, yaitu dekat rahmatnya dari makhluknya dengan ilmunya. Mujib, dan dia memperkenankan doa hambanya bagi orang yang meminta dan mau berdoa kepadanya. Ayat ini isinya adalah kisah. Seperti saya sampaikan di depan tadi, di surat Hud ini ada beberapa kisah Nabi. Salah satunya adalah kisah Nabi Soleh dalam ayat 61 dan seterusnya ini. Kisah Nabiullah Soleh alaihissalam bersama kaum Samud. Soleh, Nabi Soleh adalah Rasul yang kedua dari bangsa Arab. Kediaman kabilah beliau, Samud, itu terletak di daerah Al-Hijr. Al-Hijr itu daerah di antara Hijaz dan Syam. Dan peninggalan peradaban mereka sampai sekarang masih tersisa, masih bisa kita lihat di sana. Nah, sistem di kisah ini sama seperti sistem yang disebutkan dalam kisah sebelumnya di awal surat ini, yaitu kisah tentang Nabiullah Hud alaihissalam. Namun di sini di kisah Nabiullah Soleh alaihissalam, ketika mereka, para kaum Samud ini diperintah untuk mengisahkan Allah, untuk bertauhid, disebutkan dalam penetapannya dua dalil, yaitu yang pertama dalil penciptaan dari tanah dan menjadikan pemakmurnya, yaitu dengan menjadikan manusia memakmurkan bumi. Kisah Nabi Soleh ini selain tertera dalam surat Hud, juga tertera dalam surat yang lain, seperti surat Al-A'raf, surat Asy-Syura, An-Naml, Al-Qamar, Al-Hijr, dan banyak. Ada beberapa surat yang di dalamnya menukil kisah Nabiullah Soleh alaihissalam.
Sekarang kita masuk ke tafsir ayat ini. Allah telah mengutus kepada kaum ini, kaum Samud dalam hal ini, yaitu kaum yang tinggal di negeri Hijir antara Tabuk dan Madinah. Dan mereka adalah kaum yang datang setelah kaum Ad. Sebelum ada kaum Samud, sebelumnya sudah ada kaum Ad. Allah telah mengutus kepada mereka seseorang dari mereka atau yang berasal dari kabilah mereka sendiri. Namanya yaitu adalah Soleh. Soleh alaihissalam. Nah, Nabi Soleh memerintahkan mereka, kaum Samud, untuk menyembah Allah. Allah yang Maha Esa. Dan menjelaskan kepada mereka dua dalil tentang tauhid. Mengapa mereka harus menyembah Allah? Nabi Soleh mengemukakan dua dalil, dua bukti. Bukti yang pertama, yaitu firman Allah, huwa ansha'akum minal ardi. Allah memulai penciptaan manusia, penciptaan kalian, manusia, dari bumi, dari tanah. Di mana Allah telah menciptakan dari tanah juga nenek moyang kalian, yaitu Nabi Adam, yang merupakan bapak dari seluruh umat manusia. Zat tanah merupakan zat asal dalam penciptaan Adam. Zat yang ada di dalam tanah merupakan zat asal dalam penciptaan Nabiullah Adam. Kemudian Allah menciptakan kalian sebagai anak cucunya, anak cucu Nabi Adam dari tanah liat dengan jalan berikut itu. Dari air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, setelah itu dibungkus dengan kerangka tulang dan daging, dan asal air mani itu adalah dari darah. Darah dari makanan. Makanan itu baik dari tumbuh-tumbuhan bumi atau dari daging yang dikembalikan ke tumbuh-tumbuhan juga. Jadi sirkulasinya seperti itu. Sehingga di depan intinya adalah saripati tanah. Saripati tanah. Itu asal muasalnya. Bukti yang kedua, dalil yang kedua saat Soleh menjelaskan atau mengajak kaumnya, kaum Samud untuk mengisahkan Allah, itu adalah firman Allah, wastakmarakum fiha. Yaitu Allah menjadikan kalian, kaum Samud, sebagai pemakmur yang akan memakmurkan bumi dan memanfaatkan bumi dengan bercocok tanam, perindustrian, pembangunan, eksploitasi barang tambang, dan seterusnya, dan seterusnya. Sifat bumi yang bisa untuk dimakmurkan, yang berguna bagi manusia. Dan sifat manusia yang mampu untuk melakukan itu. Jadi bumi punya potensi, manusia bisa mengolah. Sehingga manusia diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Nah, hal ini merupakan dalil, bukti atas adanya Sang Pencipta yang Maha Bijaksana, yang telah dan yang menentukan ukuran kadar masing-masing dan memberi petunjuk dan menganugerahkan manusia akal yang dapat memberi petunjuk dan sebagai alat untuk mengelola apa yang ada di bumi ini. Memberikan manusia kekuatan untuk bertindak dan bekerja. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Nah, jika hanya Allah, zat yang paling berhak untuk disembah, maka mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa kalian yang terdahulu. Dosa apa itu? Dosa berupa kemusyrikan, berupa maksiat. Kemudian bertobatlah kepada Allah dengan cara meninggalkan dan membuang jauh dosa-dosa yang terdahulu, serta bertekad untuk tidak lagi kembali ke hal yang seperti itu di kemudian hari. Sesungguhnya Allah sangat dekat dari hambanya. Dekat apanya? Dekat rahmatnya, ilmu, dan pendengarannya. Mengijabah, mengabulkan, mengiyakan, memberikan permintaan doa orang yang meminta, orang yang memohon dengan tulus kepada Allah atas sebab karunia dan rahmatnya. Jadi kalau Allah mengabulkan doa itu sebetulnya dasarnya bukan karena orang itu meminta, tapi karena besarnya karunia dan besarnya kasih sayang Allah kepada mereka. Nah, ini tertuang dalam firman Allah surat Al-Baqarah 186.
Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Nah, selanjutnya itu adalah tafsir dari ayat berikutnya. Nggak usah saya bahas karena terlalu panjang nanti ya. Jadi kalau ini dibahas panjang, Samud ini dalam cerita ini juga dalam tanda petik setelah diberi dakwah seperti itu oleh Nabiullah Soleh sampai diberi mukjizat berupa unta betina yang bunting tercipta dari sebuah batu, tetap saja kaum Samud ini tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabiullah Soleh dan seterusnya seperti itu. Tapi bahasan kita kali ini fokus di ayat 61. Jadi tentang tugas kemanusiaan kata-katanya Mas sudah kayak gitu. Langsung ke fikih yang diterapkan sebagai hukum dalam ayat ini. Jadi kisah Nabiullah Shalih alaihissalam yang mengajak kaumnya yaitu kaum Samud untuk tunduk, mengisahkan dan taat kepada Allah, bahkan sampai diberi bukti-bukti yang luar biasa, juga diberi mukjizat yang luar biasa. Cerita tentang pembangkangan dan keingkaran mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabiullah Soleh. Yang pertama, sesungguhnya keingkaran dan kekafiran kaum Samud terhadap tanda-tanda Allah dan tidak taatnya mereka kepada perintah Rasul, dalam hal ini Nabi Soleh, merupakan sikap dan tindakan kaum tersebut karena mereka lebih mengutamakan untuk mengikuti nenek moyang mereka terdahulu. Rata-rata cerita-cerita para nabi kan seperti itu. Kaumnya bandel nggak mau nurut itu karena mereka punya prinsip mengikuti jejak leluhur mereka, jejak nenek moyang. Nah, meskipun Nabi Soleh ini adalah salah satu warga dari mereka sendiri, artinya satu kabilah dengan mereka, satu warga dengan Samud ini, yang mana Nabi Soleh menyampaikan bukti yang konkret dan bukti yang sempurna atas kewajiban menyembah kepada Allah. Tapi tetap saja para kaum Samud ini tetap tidak mau nurut, tetap mengingkarinya. Yang kedua, istighfar, meminta ampun kepada Allah, meminta ampun dari dosa dan bertobat dari kesalahan itu merupakan sebab tercepat, sebab yang bisa mempercepat dikabulkannya sebuah doa. Kenapa demikian? Kenapa kok permintaan ampun tobat kepada Allah itu merupakan atau menjadi salah satu penyebab tercepat dikabulkannya doa? Karena Allah sangat dekat dengan hambanya. Sangat dekat, terus Allah itu sangat sayang kepada hamba, dan Allah mengabulkan doa orang-orang yang punya hajat dan orang-orang yang kondisinya terjepit. Sangat dekat dalam mengijabah orang-orang yang mohon kepadanya. Sebagaimana tafsir yang kita bahas di hari-hari sebelumnya tentang Ramadan, ada tentang Lailatul Qadar kalau nggak salah ya, bahwa menurut para malaikat, suara yang lebih dicintai Allah dibanding tasbih mereka di langit, itu adalah suara penyesalan, permohonan ampun manusia yang menyesali atas dosa-dosanya dan bertaubat kembali kepada Allah. Nah, sehingga benar adanya secara teori bahwa istighfar, permohonan ampun, taubat kembali kepada Allah itu menjadi salah satu sebab tercepat hamba akan dikabulkan permintaannya oleh Allah.
Dan klop dengan beberapa teori yang sudah sering kita sampaikan dalam pengajian, bahwa ada beberapa trik, ada beberapa cara berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah. Kalau teman-teman masih ingat, ada 3 level. Ada 3 level orang meminta, ada 3 level cara orang nyinggek itu apa? Ngunduh, nyogrok, bahasa Jawa, nyogrok karunia Allah itu salah satunya yang paling cepat adalah istighfar. Istighfar. Makanya beberapa kali kita diijazahi oleh guru-guru kita untuk memperbanyak istighfar tanpa menghitung, tanpa ingat waktu. Jadi kapanpun, dimanapun, sedang apapun, itu mendawamkan istighfar. Itu salah satu wirid yang sangat bagus. Kalau teman-teman masih ingat cerita Imam Hambali, Imam Hambali, murid terkasih dari Imam Syafi'i, yang pernah bertemu dengan seseorang, atau saya lupa cerita lengkapnya, tapi semoga teman-teman masih ingat. Saat Imam Hambali pergi ke sebuah wilayah karena sebab apa, saya lupa ceritanya. Terus dia ketemu dengan orang, terdampar di sebuah tempat, terus bertemu dengan seseorang yang jualan apa gitu. Waktu ditanya, kok orang ini istighfar terus, melakukan apapun istighfar terus. Terus Imam Hambali bilang, jenengan pasti semua doa jenengan sudah dikabulkan sama Allah ya. Dia bilang, iya semuanya sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi satu doa saya yang belum dikabulkan oleh Allah. Saya nggak tahu kenapa Allah kok belum mengabulkan doa saya yang satu ini. Imam Hambali punya keyakinan bahwa orang ini semua permintaannya sudah dikabulkan oleh Allah karena melihat orang ini punya kebiasaan setiap detik dia melafalkan kalimat istighfar. Nah, ternyata orang ini bilang, ada satu permintaan saya Pak yang belum dikabulkan sama Allah. Imam Hambali kepo. Kok bisa Allah belum mengabulkan permintaan orangnya? Apa gedang? Padahal istighfar ini luar biasa. Orangnya bilang, saya tuh sudah lama banget minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan imam besar zaman ini, yaitu Imam Hambali. Langsung tek hatinya Imam Hambali. Oh, ternyata saya diutus dalam tanda petik, digantarkan oleh Allah ke tempat ini itu gara-gara untuk mengabulkan, dalam rangka Allah mengabulkan doanya orang ini. Akhirnya setelah keesokan harinya beliau nginep di rumah orang ini, baru beliau ngaku bahwa doamu sudah dikabulkan, akulah Imam Hambali, dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu gambaran cerita tentang betapa istighfar, pendawam istighfar itu berpotensi untuk mengabulkan doa, untuk Allah mempercepat mengijabah doa seorang hamba. Yang ketiga, nah ini kesimpulan yang ketiga adalah tidak akan klop, tidak akan ketemu antara penolakan orang-orang yang membangkang seperti kaum Samud dalam cerita ini, dan orang-orang semisal mereka, dan antara Nabi Soleh dan orang-orang yang seperti Nabi Soleh. Jadi antara kaum yang diajak sing bandel dengan pengajaknya Nabi atau Rasul. Kenapa? Karena orang-orang yang membangkang itu selalu berpegang pada taklid buta, syukur melok, syukur manut, tradisi nenek moyang yang sudah turun-menurun sejak dulu. Jadi mereka berpegang teguh kepada tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya terdahulu tanpa tahu isi, tanpa tahu asal-usul, dan seterusnya. Pokoknya taklid buta lah. Oh. Nah, sementara para nabi dan rasul itu berpegang teguh pada prinsip bagaikan kukunya gunung yang menjulang tegap. Karena dia benar-benar yakin akan kebenaran dakwahnya dan tahu kebenaran apa yang diwahyukan Allah kepada mereka. Jadi nggak bisa bertemu begitu.
Kalau dalam akhir cerita ini kan kemudian kaum Samud dibinasakan atas keingkaran mereka seperti itu. Dan kalau dalam sejarah peninggalannya itu masih bisa kita saksikan di tempat asalnya sana. Itu beberapa kesimpulan hukum dari tafsir ayat ke-61 surat Hud ini, teman-teman. Kalau dilanjutkan panjang banget sampai 8 ayat berikut. Tapi khusus untuk ayat 61 itu yang bisa kita petik sebagai pelajaran hidup. Jika teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Nggih, salam Mas Sudah. Monggo. Ustaz dari Tanglot. Oh, ini Ustaz itu yang kisah Imam Hambali itu kayaknya itu Ustaz yang nginep di masjid terus diusir akhirnya terdampar di rumah siapa gitu. Ya, kurang lebih itu. Betul. Jadi intinya Ustaz, soal ketakjuban beliau terhadap fadilah orang yang mendawamkan kalimat istighfar. Sehingga saat itu kan beliau kaget loh. Kok bisa dia ada satu permintaan yang belum dikabulkan, padahal harusnya nggak dikabulkan. Ternyata permintaannya ketemu sama beliau, sehingga beliau menjadi paham, oh maksudnya gitu aku di ngelencer nerene gitu. Didamparkan gitu. Ada lagi Mas Sudah? Lanjut Ustaz. Jadi Ustaz itu kadang saya itu masih agak bingung soal ini Ustaz, bahwa kisah-kisah misal doa mereka selalu dikabulkan. Padahal kan kalau di teori yang kita dapatkan untuk manusia, saya seringnya disampaikan bahwa doa itu dikabulkannya ada macam-macam, misal kayak ditunda, bahkan tidak dikabulkan sama sekali, cuma diganti sebagai sebuah ibadah nanti di akhir kan ngoten nggih Ustaz. Nah, tapi di 2 cerita kemarin kayak ceritanya Nabi Zakaria ketika bilang yang tidak pernah dikecewakan ketika berdoa kepada Allah, sama yang kedua ini ceritanya yang orang suka istighfar itu, apakah maknanya semua yang mereka minta benar-benar dikabulkan, artinya dikonkretkan, atau semua yang mereka minta mereka sudah tahu Ustaz kalau nantinya dikabulkan di akhirat, atau gimana Ustaz? Maksudnya kan pastinya kan seharusnya ada doa-doa yang ya bukan pastinya sih, maksudnya kayak ada kemungkinan gitu loh, masih ada doa-doa yang ditangguhkan. Kayak doanya Nabi Ibrahim yang minta ada anak keturunannya yang menyerukan itu aja baru 1400 tahun lagi Nabi Muhammad SAW diutus gitu loh Ustaz. Iya, alurnya demikian. Teorinya kan teman-teman sudah sangat paham ya. Jadi beberapa cerita itu, gimana ya? Beberapa cerita itu memberi pelajaran kepada kita bahwa potensi dikabulkan doa itu ya pasti. Artinya doa itu kan nggak mungkin ditolak sama Allah gitu loh. Apalagi doa orang soleh, doa orang jahat aja dikabulkan. Cuma bedanya doa orang soleh itu pengabulannya sesuai dengan kehendak Allah, maksudnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan terjadi terbaik untuk hamba yang meminta itu, gitu loh. Sehingga ada beberapa kasus timingnya yang diolor karena menurut Allah yang paling baik tidak saat itu, tapi saat nanti, seperti kisah Ibrahim dan seterusnya. Tapi kalau itu cepat terjadi ya memang Allah menginginkan terjadinya pada waktu itu atau diganti dengan sesuatu yang lain. Kalau itu persis sama dengan yang dia minta, berarti ya Allah berkenan bahwa itu yang terbaik bagi dia. Gitu. Kalau Allah nggak berkenan, pasti itu akan diubah dengan sesuatu yang menurut Allah baik. Atau kalau tidak, Allah mengubah hati orang tersebut untuk meminta, untuk merevisi permintaannya atas kehendak Allah yang membolak-balikkan hatinya. Sehingga orang ini setelah hatinya dibolak-balikkan mikir, oh ternyata permintaanku kemarin kurang sip. Harusnya yang lebih sip yang ini ya gitu. Itu mungkin Allah menyelaraskan keinginan orang tersebut yang meminta yang nggak mungkin ditolak oleh Allah. Karena Allah kasihan kalau dia minta seperti itu persis dikabulkan akan berbahaya.
sehingga Allah mengubah pikirannya, mengubah kecondongan hatinya untuk meminta yang berbeda dari permintaan Allah. Sehingga permintaan yang sesuai dengan kehendak Allah itulah yang menjadi pengabulan Allah atas dirinya. Seperti itu. Nah, kisah-kisah banyak sekali kisah-kisah yang sering kita dapati yang menjadi perumpamaan dari teori ini. Demikian. Berbeda dengan orang yang dalam tanda petik bukan orang soleh, orang yang jahat, orang yang maksiat, itu pengabulan doanya tidak ada pertimbangan dari Allah. Jadi sesuai dengan pertimbangan mereka sendiri. Demikian. Itu menurut yang saya pahami ya. Ya, Ustaz, paham Ustaz. Mungkin juga termasuk ini seperti kayak ketika kita mintanya A dikasihnya B, tapi kemudian kita nyadari kalau yang B itu ternyata yang lebih kita perlukan. Maka dari itu akhirnya ya saya tidak kecewa dengan ketika minta ke Allah. Ustaz Dan tanya yang sering, lagi. saya lanjutkan, Hud. Dan yang sering terjadi kalau kita ada di posisi seperti itu, posisi seperti yang Mas sudah ceritakan, saya minta A, ternyata Allah ngabulin B, itu kadang pemahamannya tidak langsung saat itu. Syukurlah kalau kita langsung bisa paham, hati bisa langsung lega. Kadang-kadang pemahamannya itu baru datang sekian lama kemudian, oh untung dulu Allah mengabulkannya B, 3A sesuai permintaanku. Nah, kadang-kadang pemahaman itu sesuai dengan dengan kapasitas keilmuan atau perenungan kita, semakin cepat paham, semakin plong hati. Gitu. Tapi endingnya pasti suatu saat kita paham bahwa yang terjadi itu adalah yang terbaik meskipun itu tidak sesuai dengan permintaan kita atau pengabulan Allah berbeda dengan apa yang kita minta. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami ini supaya tidak galau. Jadi ingat-ingat aja teori tentang apa yang kita bicarakan ini supaya kalau mendapati sesuatu yang berbeda dari apa yang kita harapkan itu hatinya nggak galau, yakin bahwa kalau sekarang nggak paham itu minta dipahamkan. Bisa jadi pemahamannya cepat atau lama, tergantung kekuatan nalar dan daya tafsir otak kita gitu ya. Semakin sering belajar, semakin sering melihat contoh yang terjadi dalam kehidupan orang lain atau terjadi dalam kehidupan kita sendiri, maka memahami maksud Allah itu akan semakin cepat. Kalau semakin cepat, kita nggak mudah galau saat menerima keputusan apapun dari Allah untuk kita. Rumusnya seperti itu. Ya. Oke, lanjut Mas Sujada. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, apa itu berkaitan tentang diberi tugas untuk memakmurkan bumi. Jadi sebenarnya kan untuk 2 hari ini kan cari tema Quran yang intinya tugas manusia ya Ustaz. Yang pertama kemarin tugas manusia untuk beribadah dan yang hari ini tugas manusia untuk memakmurkan bumi ya, atau kalau yang di Al-Baqarah ayat 30 itu kan sebagai khalifah. Apakah 2 ini itu memang sarian atas tugas kita di muka bumi itu sudah, maksudnya apakah sudah cukup 2 ini untuk menyarikan tugas kita di muka bumi menurut Al-Quran, Ustaz? Maksudnya gimana? Maksudnya kan kemarin tuh kepikirannya cuma milih 2 ini sebagai gambaran bahwa di Al-Quran kita diberi panduan tentang tugas kita di muka bumi, yakni untuk ibadah, dan yang kedua ini untuk menjadi khalifah dengan cara memakmurkan bumi. Nah, apakah 2 ini sudah cukup mewakili semua apa yang digambarkan Al-Quran tentang tugas kita di muka bumi, atau ada tugas lain yang belum termasuk ini, Ustaz? Belum termasuk yang kita bahas? Kalau untuk ada tugas lain yang belum dibahas, itu sifatnya cabang ya, atau include di dalamnya. Jadi tugas globalnya itu ya ibadah, ya kan? Tugas globalnya ibadah. Ibadah itu makro, perahu besarnya lah. Nah, di dalamnya penumpangnya adalah pernik-pernik yang isinya kalau digabung yang menjadi sebuah ibadah. Memakmurkan bumi, mengelola bumi dan seterusnya itu include di dalam frame ibadah, gitu kan. Jadi yang dimaksud ibadah itu ya mengabdi kepada Allah, karena posisi kita di bumi itu sebagai khalifah Allah untuk mengatur bumi, untuk memakmurkan bumi, ya berarti itu ibadah gitu loh. Seperti itu ya. Dan apapun hal yang berkaitan dengan itu dalam rangka memakmurkan bumi, itu ya berarti jalan ibadah gitu loh. Apapun. Jadi apapun yang kita kerjakan
sebagai apapun kita nanti profesi kita dalam bekerja atau dalam pengabdian dan seterusnya, itu endingnya memakmurkan bumi, menyelamatkan umat manusia yang ada di bumi, dan seterusnya, itu berarti ranah makronya adalah ibadah. Beribadah kepada Allah. Dalam kapasitas kita sebagai manusia. Begitu. Itu gambaran saya sih, kayak gitu. Maksud saya. Iya, baik Ustadz. Berarti justru tanpa dua dan cuma satu pun yang lihat butuh itu aja sudah cukup, Ustadz. Ya, ya. Jadi apa ya? Ya, jadi input gitu loh. Jadi ibadah itu rumah besarnya. Isinya ada kamar dan seterusnya. Jadi kita menjadi apa, kita melakukan apa, dan seterusnya dalam hidup kita itu ya kamar-kamar dalam rumah besar itu. Di bawah naungan satu rumah. Gitu. Ya. Contoh, umpama Mas Sujada jadi dokter. Jadi dokter apa tujuannya? Membantu kesembuhan orang sakit atau mendidik orang untuk sehat dan seterusnya. Itu tujuannya apa? Tujuannya ya supaya manusia menjadi kuat, menjadi sehat sehingga maksimal dalam mengerjakan apapun profesinya. Kalau mereka kuat mengerjakan sesuai profesinya berarti bumi kan berputar. Maksudnya bumi berputar ekonomi, kemakmuran masyarakat, kelanggengan hidup dan seterusnya. Nah, itu berarti kan memakmurkan isi bumi. Berarti ibadah. Bisa dipahami ya. Jadi rentetannya seperti itu. Jadi saling mengait. Mirip kalau kita bicara apa? Sholat. Sholat wajib. Nggak bisa sholat kalau nggak wudhu, berarti wudhu wajib. Nggak bisa wudhu kalau nggak ada air, berarti nyari air, nyiapin air wajib. Nggak ada air kalau nggak ngebur sumur, karena daerah kering, berarti ngebur wajib. Nggak bisa ngebur kalau nggak beli alat bur, berarti beli alat bur wajib, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak bisa beli kalau nggak punya uang, berarti nyari uang untuk beli alat bur wajib, dan seterusnya. Nggak bisa kerja cari uang kalau nggak makan, berarti makan hukumnya menjadi wajib, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kalau itu kita pahami, ini terminologi santri sih, santri yang ngerti utak-utak soal niat itu. Sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa diniati sebagai sebuah kewajiban, sehingga pahalanya jauh lebih besar daripada sekedar tidak diniati, karena kita tidak tahu rentetan wajibnya, sehingga kita menganggap apa yang kita lakukan yang dianggap remeh itu sebagai sesuatu yang mubah. Gitu. Berarti apapun itu menjadi wajib. Saya duduk begini, saya buka buku, saya mandi, saya minum, saya macam-macam direntetkan sampai memampukan bumi itu ibadah. Artinya semuanya wajib. Kalau wajib, itu kualitas derajat pahalanya adalah yang tertinggi daripada ibadah sunnah sebesar apapun. Begitu loh. Ya. Jadi itu yang dipahami oleh kalau santri itu kan rada beling karena mereka paham hukum ya kan. Bahkan yang paling gila nanti kalau pinter ngotak-ngatik hukum, apalagi yang belajar soal syariah, nah, itu bahkan hal-hal yang sifatnya sebetulnya dasarnya adalah dibenci atau makruh, itu di tangan para santri otaknya yang suka utak-utik itu bisa menjadi wajib loh. Contoh, santri yang suka ngerokok umpama, ya toh, dia nggak bisa baca kitab, nggak bisa konsentrasi hafalan kalau nggak ngerokok. Nek saya nggak ngerokok ini hilang semua, punya berarti ngerokok ini wajib. Kayak gitu, ya. Saya nggak bisa konsentrasi baca kitab ini kalau nggak ngopi. Coba kalau saya nggak ngopi ngantuk, ilmunya hilang. Berarti ngopi ini wajib. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu kembali ke tema niat, sehingga orang kalau tahu asal-usul cantolan-cantolan keterkaitan semua hal itu yang makronya nanti berpulangnya kepada tugas utama kita beribadah, itu sehingga semua yang kita lakukan itu nilainya menjadi sangat besar di mata Allah. Meskipun itu kecil, tapi ya sebuah bangunan besar tanpa satu butir pasir nggak akan jadi bangunan besar, sehingga andil satu buah pasir itu tidak bisa lebih disepelekan daripada andil kayu gelondongan yang besar yang menopang sebuah bangunan. Sama pentingnya gitu. Karena
masing-masing punya peran. Demikian, Mas Usada. Oh. Jadi Ustaz, terakhir Ustaz, mau tanya Ustaz berkaitan dengan OOT sih Ustaz, di luar topik tentang Lailatul Qadar itu kan, bahwa Lailatul Qadar itu kan dinisbatkan dengan turunnya Al-Qur'an, yang kalau Lailatul Qadar yang di 10 hari terakhir itu kan yang turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, baru yang 17 Ramadan itu yang dari langit dunia kan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa jadi kepikiran Ustaz? Kan turunnya kan sekali Ustaz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tapi kenapa ada banyak tanggalnya yang diasumsikan yang beda-beda gitu Ustaz? Dan bahkan dikatakan kalau tiap tahunnya ada yang bilang berubah tiap tahunnya. Padahal kan waktu dulu ketika turun kan ya hanya sehari sekali antara dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu Ustaz. Ya karena kan memang nggak ada yang tahu, gitu loh. Karena nggak ada yang tahu dan nggak dibocorin. Ibarat kata Jibril tahu ya, umpamanya yang bertugas menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu Jibril. Jibril pun kan nggak pernah bocorin rahasia itu ke siapapun, sehingga tetap menjadi misteri, gitu loh. Jadi menurut saya ya bagus-bagus saja, nggak usah dibocorin. Kalau dibocorin ya orang terus meanaktirikan atau terlalu mengistimewakan malam itu, wah nanti menjadi heboh lah, menjadi heboh banget. Jadi besar manfaatnya, kenapa enggak dikonkretkan? Oh itu lo turunnya tanggal malam 21, Mama. Wah, nanti tanggal 21 enggak ada orang tidur. Terus Pak Satpam enggak mau jaga malam nanti, ya harus sholat. Atau gimana lah nanti, kasihan juga. Jadi untung dirahasiakan seperti itu. Tuh ya, soal Lailatul Qadar. Ya, kalau yang enak Lailatul Qadar itu ya wilayah kutub, ya kan malam terus. Kalau pas siangnya cuma 1 jam berarti kan full Lailatul Qadar itu. Full Lailatul Qadar, panjang banget, nggak punya siang. Adakah yang lain teman-teman? Mas Pras? Mbak Ana? Mbak Iklim? Gimana? Apakah cukup atau ada hal yang lagi yang mau dibahas, teman-teman? Apa itu? Adiknya siapa itu tadi? Ikrimah dah? Ya, Grim? Saya Ustaz. Oh, Mas Tio. Ini di Jember apa di rumah toh, Mas Tio? Di rumah, baru datang kemarin, mau berangkat gitu. Nah, kira nggak boleh mudik, di stop di Kalibaru. Bisa ternyata Ustaz. Los. Wah, enak tuh. Oh. Mbak Maria ini nggak pulang ya? Masih di Surabaya? Kampung Jember Ustaz, alhamdulillah. Oh, sudah di Jember. Erna ini siapa ini? Ikrimah pakai 2 toh? Iya. Enggak, Pak. Beda-beda. Oh, itu ini di tempat lain. Iya. Tadi masih mandikan kucing kayaknya Erni. Oh. Baik teman-teman, kalau nggak ada yang mau dibahas, mari sesi foto dulu. Di-on-kan videonya. 1.
Oh, adiknya Mas Tio tuh itu tadi. Erna Erni ini tidur, masih mandiin kucing. Oke, lihat kamera. 1. Mana Erna Erni? Oke, lihat kamera. 1. Kameranya Erna Erni ini ribet banget. Ayo. Wayu dibanting kameranya nih. Oke, siap. 1, 2, 3. Bentar, tak simpen dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Bentar. Baik teman-teman, mari kita tutup dengan membaca surat Wal-Asri bersama-sama dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hari Minggu. Hari Minggu berarti bisa nanti sore kalau masih ada waktu rotib seperti biasanya ya. 4:30 sore. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz. Sama-sama. Terus, Ustaz.